Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2, bagaimanakah kabar kalian di minggu ini? Setelah lama libur ya, lama libur kenaikan kelas. Dari kelas 1 menuju ke kelas 2, sekarang kita masuk kembali di kelas yang baru, yaitu di kelas 2. Nah, di kelas 2 itu pelajaran agama untuk bab 1 adalah ayo belajar Al-Quran. Kalian sudah bisa membaca Al-Quran? Nah, mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Nah, yang sudah tidak boleh sombong, yang belum ya belajar lebih giat lagi. Untuk di bagian 1, kita nanti akan membahas tentang membaca dan menghafal surat An-Nas. Surat An-Nas itu yang bagaimana loh? Nah, nanti akan kita pelajari bersama-sama bagaimana loh surat An-Nas itu. Gitu ya. Nah, sekarang sudah siap untuk mengikuti pelajarannya? Oke, kalau sudah siap, kita mulai dengan memperhatikan gambar. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama ini. Ini gambar apa? Ini adalah gambar anak-anak yang sedang membaca Al-Quran, disimak oleh Bapak Guru atau disimak oleh Ustadz. Ya, itu membaca Al-Quran. Kemudian yang satu ini membaca Al-Quran, yang lainnya menyimak. Kalian juga seperti itu apa tidak? Jadi kalau ada temannya membaca, kalian menyimak atau kalian sendiri berbicara sendiri atau berbicara dengan temannya? Pastinya menyimak. Jadi kalau ada teman yang membaca Al-Quran, kalian harus menyimak. Nah, kalau gambar yang kedua ini. Gambar yang kedua ini adalah, ini ada seorang anak perempuan yang sedang menghafal Al-Quran. Tentunya yang dihafalkan adalah surat An-Nas, sesuai dengan pembahasan kita pada materi kali ini. Kemudian yang lainnya itu menyimak dan menilai. Jadi hafalan kamu surat An-Nas itu sudah benar atau belum, kemudian nanti dinilai oleh teman kalian yang ada di sini. Nah, dari gambar ini bisa disimpulkan bahwa yang pertama, kalau ada anak yang membaca Al-Quran, kalian harus menyimak. Kemudian kalau kita mau menghafal Al-Quran, harus ada yang menyimak juga agar nanti tahu hafalan kita itu benar atau salah. Oke, berikutnya mari kita menyanyi ya, agar suasana hati kita lebih senang. Kita menyanyi bersama-sama. Nyanyinya apa? Nyanyinya yaitu menggunakan itu surat An-Nas, menggunakan nada lagu Anak Gembala. Sudah tahu ini nada lagunya? Nah, mungkin sudah ya. Ada 2 layar. Nah, ini layar yang kedua. Nanti itu loh yang lagunya, yang aku adalah anak gembala. Sudah tahu kan? Nah, tapi nanti digunakan atau menggunakan lagu yang ini. Ya. Oke ya, kita menyanyi bersama-sama. Inilah surah terakhir dalam Al-Quran, harus ku baca. Surah An-Nas artinya manusia, 6 ayatnya madaniyah. Tra la 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 la, tra la 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 la. Yang kanan, setiap hari selalu ku baca
untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang hina. Semoga Allah lindungi kita. Tra la 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 la, tra la 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 la. Nah, itu tadi lagunya. Ingin menyanyi lagi? Lah, bisa dinyanyikan sendiri-sendiri ya. Sekarang kita lanjutkan. Setelah menyanyi tadi, kita akan mempelajari surat An-Nas. An-Nas itu artinya adalah manusia. Apa artinya dari An-Nas? Artinya yaitu manusia. Kemudian jumlah dari surat An-Nas ayatnya ya, itu ada 6 ayat. Hanya sedikit, hanya 6 ayat. Kalian harus hafal. Berikutnya yaitu surat An-Nas itu termasuk urutan surat yang ke-114 atau urutan surat yang terakhir. Jadi dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an itu ada banyak surat. Suratnya ada 114. Dimulai dari yang pertama itu ada Al-Fatihah, yang terakhir ada surat An-Nas. Nah, yang akan kita pelajari surat An-Nas ini termasuk surat yang terakhir atau urutan surat yang terakhir di dalam Al-Qur'an. Nah, surat An-Nas ini termasuk golongan surat Madaniyah atau surat yang turun di Madinah. Itu namanya surat Madaniyah. Ada juga nanti surat yang turun di Makkah atau surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah, namanya surat Makkiyah. Kan tapi kalau surat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah atau turunnya di Madinah, namanya surat Madaniyah, termasuk surat An-Nas. Oke, sebelum membaca surat An-Nas, maka kita harus membaca ta'awudz dulu yang pertama. Kemudian setelah itu membaca basmalah. Bagaimana bunyi ta'awudznya? Nah, ini dia. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo, bisa dibaca bersama-sama ya. Itu namanya bacaan ta'awudz. Kemudian kalau bacaan basmalah itu yang bagaimana? Ini dia. Bacaan basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah bacaan basmalah. Jadi sebelum kita membaca Al-Qur'an ayat apapun atau surat apapun, kita dahului dengan membaca ta'awudz dan membaca basmalah. Baru kita membaca surat An-Nas ayat yang pertama. Ini bunyinya adalah Qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah ayat yang pertama. Kalau ayat yang kedua bunyinya adalah Malikin nas. Ma-nya itu pendek ya. Malikin nas, bukan Malikin nas. Salah ya, tapi ma-nya pendek. Malikin nas. Gitu. Bisa ya? Kemudian ayat yang ketiga bunyinya adalah Ilahin nas. La-nya itu dibaca panjang. Ilahin nas. Kemudian lafal surat An-Nas yang keempat adalah Min syarril waswasil khannas. Kemudian ayat yang kelima agak panjang ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin
nas. Berikutnya ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Dan ditutup dengan membaca tasdik atau Shadaqallahul azim. Itu yang baru saja kita baca itu adalah surat An-Nas. Bisa ya membaca? Bagi yang ingin membaca ulang bisa dibaca sendiri-sendiri. Berikutnya, kalau kalian sudah bisa membaca surat An-Nas ayat 1 sampai ayat 6, berikutnya adalah dihafal. Caranya bagaimana? Mudah sekali cara menghafal surat An-Nas itu. Yang pertama yaitu dibaca berkali-kali. Jadi surat An-Nas itu sampai baca berkali-kali. Mulai ayat 1 sampai ayat 6. Kalau sudah sampai ayat 6, diulangi, dibaca lagi terus. Sampai banyak sekali. Berikutnya yang kedua, hafalkan satu ayat tiap hari. Jadi misalnya hari ini menghafal ayat yang pertama, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau sudah hafal ayat 1, besoknya menghafal ayat yang kedua. Malikin nas. Diulangi lagi, Malikin nas. Dihafal terus. Besoknya ayat yang ketiga, besoknya ayat yang keempat, dan seterusnya. Nanti 6 hari sudah hafal surat An-Nas. Dan yang ketiga, rangkai dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau menghafal itu dirangkai. Meskipun satu ayat tapi dirangkai. Maksudnya dirangkai bagaimana? Misalnya hari ini membaca ayat yang pertama. Atau menghafal ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Besok menghafal ayat yang kedua tapi dirangkai dengan ayat yang pertama. Jadi besoknya membaca atau menghafal Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas gitu. Kemudian besoknya lagi juga gitu, menghafal ayat yang ketiga tapi dirangkai dari ayat 1, 2, dan 3. Sampai hari ke-6 itu menghafal ayat yang terakhir tapi dirangkai mulai dari ayat yang pertama. Maka kalau kalian bisa menghafal seperti itu, insya Allah dalam 6 hari kalian sudah bisa hafal surat An-Nas. Silahkan dicoba di rumah ya. Oke. Sekarang kesimpulan dari materi kita pada kali ini. Yang pertama adalah surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Hanya 6 ayat ya. Dan sebelum kita membaca, terlebih dahulu kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan juga membaca basmalah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Berikutnya kesimpulan yang kedua, cara menghafal surat An-Nas yang pertama yaitu dibaca berulang-ulang. Yang kedua dihafalkan sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga dirangkai dengan ayat sebelumnya. Gitu. Oke ya, sudah bisa memahami materi kali ini ya. Nah, sementara itu saja dulu. Insya Allah minggu depan kita sambung di bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.